Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kemarin saya sempat lihat sebuah video Bapak Ibu, sebuah video yang buat saya itu sangat menyentuh sekali karena ceritanya itu beberapa orang bule ada di atas kapal dan mereka baru saja menyelamatkan seekor penyu yang besar. Dan penyu ini ada masalah karena entah karena apa di lautan yang bebas, penyu itu loh kok bisa menghirup sedotan soft drink. Saudara tahu sedotan? Itu sedotan begitu panjang, masuk semua sampai di hidungnya dan hanya muncul tidak sampai setengah senti. Dia susah bernafas dan itu mengalami sesuatu penderitaan yang sangat luar biasa. Itu sebabnya beberapa orang bule itu tangkap dia dan naikkan di atas kapal. Sementara yang lain pegang, yang satu pakai tang, cabut keluar yang namanya sedotan dari hidungnya. Dan itu keras sekali, susah nyabutnya. Tarik-tarik gak bisa. Ini yang namanya penyu saudara, tidak dibius, ya kan, tidak dikasih obat mati rasa. Dan penyu ini setengah mati saudara, berdarah saudara, sakitnya luar biasa. Dia mau gigit aja, kenapa? Karena gak terima sakit. Sama seperti anak kecil dibawa ke dokter, kalau mengalami rasa disakiti dokter ya dokternya aja yang mau ditendang, mau dipukul dan lain sebagainya. Penyunya itu dipegang besar Bapak Ibu, penyunya pegang. Dan seseorang pegang kepalanya tahan-tahan supaya yang satu bisa tarik. Tariknya juga nggak dapat saudara, licin banget. Tarik susah, lepas terus. Yang terakhir dia tarik, akhirnya keluarlah yang namanya sedotan sekian besar, panjang itu saudara yang kita biasa minum itu keluar saudara dari hidungnya dan penyu ini bebas. Di dalam hidup saudara dan saya kadang-kadang kita ini kayak penyu. Menganggap diri berjalan kemana-mana aman-aman aja semuanya. Tapi ternyata bisa aja ada apa-apa yang mengganggu hidup kita. Ada banyak jebakan-jebakan bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Yang ada di sekeliling kita. Yang kalau kita tidak mampu deteksi dan analisa, jangan-jangan itu akan membawa malapetaka dan masalah di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita masuk dalam jebakan-jebakan kuasa-kuasa kegelapan, ya kita pasti jadi korban. Hidup itu tidak akan sama lagi, terjadi penderitaan. Hidup itu hilang yang namanya sukacita, hilang yang namanya kualitas. Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya kita memahami akan jebakan-jebakan yang dipakai setan untuk meruntuhkan, menggagalkan, menghancurkan hidup saudara dan saya. Karena setan itu memang inginnya itu menguasai kita, menghancurkan kita, membuat kita menderita, menjadikan kita bulan-bulanannya. Itu memang tujuan setan dalam hidup. Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama The Traps of Satan. Jebakan-jebakan daripada setan. Dan kalau saudara mempelajari dan dengan baik-baik, memperhatikan dengan baik-baik, maka saudara tidak akan diperbudak oleh setan. Kalau kita itu memberi diri baik-baik untuk memahami, mempelajari akan jebakannya, strategi yang dipakai setan, maka kalau itu ada di depan kita, ada di sekitar kita, kita dengan mudah bisa mengamati, menganalisa, dan mengerti, oh dia sedang ada di sini, mau ganggu kita. Kita bisa menjauhkan diri dari mereka semua itu. Nah Bapak Ibu, apa yang dipakai setan untuk menjebak manusia? Nomor satu Bapak Ibu, yaitu apa yang disebut dengan deceiving. Yaitu tipu daya, tipu muslihat. Setan itu dari dulu jebakannya itu namanya tipu muslihat. Yang namanya jebakannya ini strateginya adalah membohongi akan anak-anak Tuhan.
Kalau saudara lihat Kejadian pasal yang ketiga ayat 6 itu dikatakan begini. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu apa? Baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Kalau saudara melihat di dalam ayat ini, sejak dari manusia pertama yang dipakai oleh setan jebakannya adalah tipu muslihat. Dari orang yang tidak mau makan buah terlarang itu ditipu sedemikian rupa lalu akhirnya dimakan. Hati-hati dengan yang namanya tipu muslihat setan. Serangan setan itu ada pada 3 area. Area yang pertama pikiran kita. Area yang kedua mata kita. Area yang ketiga adalah perasaan atau hati kita. Coba lagi lihat di dalam ayat yang ke-6. Apa dikatakan? Perempuan itu melihat. Melihat pakai apa? Mata. Bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap apalagi? Kelihatannya. Mata lagi. Betul tidak? Lagi pula pohon itu menarik hati. Udah bicara perasaan, bicara hati. Lalu dikatakan apa? Karena memberi pengertian. Pikiran. Jadi disinilah kita melihat bahwa bagaimana setan itu seringkali daya serangnya itu di sana. Kalau bukan di pikirannya, di matanya, perasaan kita seringkali. Termasuk jelas telinganya karena itu dipakai untuk menerima message, pesan daripada setan. Coba lihat dengan saya Roma 12 ayat yang pertama kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh apa? Pembaharuan budimu. Pembaharuan pikiran Bapak Ibu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi hati-hati dengan yang namanya setan berusaha untuk memakai yang namanya tipu muslihat di dalam hidup saudara dan saya. Dia datang dan berkata bahwa narkoba itu nggak apa-apa kok. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa. Kalau terus-terusan memang bahaya. Tapi saya dengar dari beberapa orang pakai sekali ketagihan seumur hidup. Ini masalahnya. Tapi tipuannya adalah apa? Kalau sekali-sekali nggak apa-apa. Oh cuma sedikit aja. Kamu itu kan bukan orang yang gampang sekali jatuh dalam hal-hal yang seperti ini. Kalau icip sedikit nggak apa-apa. Ini kan zaman modern. Tahu supaya besok-besok bisa menasihati orang supaya jangan. Coba sekali, hamblas seluruh hidup. Kan begitu Bapak Ibu. Ini loh, kadang-kadang kita tidak tahu yang namanya tipuan Bapak Ibu. Lagi gak ada uang kemudian digoda oleh apa? Judi Bapak Ibu. Ya, kemudian setan masuk dalam pikiran. Gak apa-apa, kamu tuh kan gak ada potongan tukang judi. Bukan, kamu tuh orang baik-baik. Tapi ini loh lagi ada masalah. Ini bisa jadi salah satu alternatif jalan keluar yang lebih cepat. Main sekali aja, diurapi sekali aja, menang sekali aja. Wow, setelah itu jangan pernah main lagi. Begitu sekali main, kena seumur hidup. Kan begitu Bapak Ibu. Cara setan menjerat itu seperti itu. Buah pohon itu baik. Gak apa-apa makan aja. Kamu akan jadi seperti Allah. Makan. Habis diusir Allah keluar dari Taman Eden. Disinilah kita harus hati-hati terhadap serangan setan. Nah Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kita tidak mudah-mudahnya ditipu oleh setan? Miliki hidup yang kuat. Hidup rohani yang kuat harus saudara punyai dalam hidup ini. Bangun diri dalam doa. Bangun diri dalam saat teduh. Banyak orang tidak percaya saat teduh itu penting. Sampai nanti kalau sudah punya masalah baru bilang, iya sekarang aku mau cari Tuhan.
Nah, dari dulu cari siapa? Ini yang kadang-kadang kita tidak pahami, bahwa kita harus bangun hidup rohani yang kuat, bangun doa yang kuat. Kadang-kadang saya heran kalau ada orang Kristen kena gendam. Maaf kata, saya heran aja. Kenapa kena gendam? Katanya Kristen. Iya kan? Tapi digendam, masuk, uang dikuras. Jangan-jangan nih hidup rohaninya kurang kuat. Jangan-jangan. Jangan-jangan hidup doanya gak kuat nih. Ini loh. Jadi jangan sepelekan hal-hal yang seperti ini. Tambah hari yang namanya setan bekerja itu 24 hours Bapak Ibu. 24 jam berusaha mengacaukan kehidupan kita. Mengenal Alkitab dengan sangat baik penting Bapak Ibu. Kalau saya bilang mengenal Alkitab dengan baik bukan artinya mengenal covernya. Supaya bedakan Alkitab orang lain sama Alkitab saudara. Bukan. Tapi mengenal Alkitab dengan baik artinya memahami isinya. Apa yang tertulis, apa yang ada di dalam. Untuk kepentingan hidup rohani kita. Marilah kita belajar supaya juga kita memberi diri penuh dengan Roh Kudus. Yesus aja jalan di dalam dunia ini penuh Roh Kudus. Tapi heran kadang-kadang banyak anak Tuhan tidak pentingkan penuh Roh Kudus. Yang mau adalah mujizatnya. Yang dia mau kuasanya. Roh Kudusnya nggak mau. Ini bahaya Bapak Ibu. Kita harus hati-hati supaya jangan hidup seperti itu. Saya membaca kisah bagaimana menangkap bebek dengan baik. Saudara pernah nangkep bebek? Bebek itu kalau bebek liar susah ditangkap Bapak Ibu. Kalau bebeknya ada di sungai, lalu saudara itu masuk ke sungai untuk kemudian mau ambil bebeknya, susah Bapak Ibu. Tidak semudah itu. Begitu saudara masuk sungai, bebeknya semua lari meninggalkan saudara. Itu bebek. Tapi orang Afrika pinter sekali. Pinter sekali bagaimana caranya nangkep bebek orang Afrika. Jadi kalau di sungai kecil itu ada banyak bebek, puluhan bebek. Dia itu masukkan yang namanya pumpkin, labu kuning itu ditaruh di air. Lalu labu itu berjalan mendekati bebek itu karena dibawa arus sungai pelan-pelan. Begitu kumpulan bebek-bebek yang lagi ngobrol-ngobrol. Wah rame begitu saudara. Lihat yang namanya ada benda asing lewat di sungai. Oh itu mereka semburat lari semua. Mentas pergi jauh-jauh dari pumpkin tersebut labu. 15 menit lagi kemudian mereka lihat gak ada masalah. Kembali lagi ke sungai. Ngobrol lagi. Kwek, 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 kwek. Wah rame deh. Lalu orang Afrika kasih pumpkin kedua. Buah pumpkin kedua. Labu kedua diturunkan di sungai. Jalan lagi pelan, 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 pelan. Mendekati kerumunan daripada bebek-bebek ini. Kira-kira mungkin ada 20 atau 30 di sana. Begitu itu pumpkin datang saudara, lari lagi semuanya, kaget. Ada apa ini kok barang ini kok jalan di tengah-tengah kita. Mereka lari semuanya. 20 menit lagi kembali lagi. Ngobrol lagi. Oh rame banget saudara. Pumpkin ketiga dilewatin lagi. Lempar pelan-pelan, pelan bawa ke sana. Jalan, jalan, jalan. Mendekati lagi kerumunan daripada bebek-bebek. Saudara tahu apa yang terjadi? Kali ini bebek-bebek tidak ada yang lari. Dari kwek, 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 diam semua. Semua pada ngeliatin pumpkin lewat. Cuma lihat doang. Diperhatikin. Oh ternyata lewat sana. Tapi bebek-bebeknya kali ini masih di dalam sungai semuanya. Setelah pumpkinnya jauh, mereka rame lagi. Kwek, 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 kwek. Rame semua. Pumpkin keempat dilewatkan. Jalan lagi deketin. Waktu pumpkin keempat ini lewat Bapak Ibu, mereka nggak peduli lagi. Mereka tetap aja kwek, 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 kwek. Pumpkinnya ini sampai lewat. Nggak dianggap sudah. Pumpkin kelima. Orang Afrika mulai masuk ke dalam air dan berenang. Jalan pelan-pelan, di atas kepalanya dikasih pumpkin.
Nah, ini mendekati mereka satu persatu Bapak Ibu, pumpkin lewat. Nah, kalaupun dilihat oleh bebek, itu pumpkin kayak yang tadi-tadi, kayak yang pertama, kayak yang kedua, kayak yang ketiga, kayak keempat. Begitu ada di tengah-tengah mereka, pumpkinnya diem Bapak Ibu. Disitulah orang-orang ini menarik masuk bebeknya ke dalam air. Satu-satu ditangkap, satu-satu ditangkap, satu-satu jatuh, satu-satu dihabisin. Ini namanya tipuan. Kalau yang namanya tipuan, kita itu harus jeli. Harus punya hikmat Allah. Kita harus jadi orang yang minta Tuhan tolong. Kadang-kadang apa-apa kelihatannya baik. Orangnya itu loh baik loh. Iya baik. Tapi kadang-kadang bisa tipuan yang sangat luar biasa. Saya pernah naik kereta api malam-malam dari Semarang pulang Surabaya. Itu gak enak kereta apinya. Jam 2 malam. Dan biasanya tiap malam, kalau kereta malam gitu berangkatnya kadang-kadang terlambat bisa pagi. Dan saudara tahu jam 4 begitu saudara. Naik itu sudah dalam keadaan ngantuk-ngantuk Bapak Ibu. Tunggu kereta pun udah ngantuk-ngantuk kita. Lalu kemudian kita datang, duduk, taruh tas semua, ambil selimut, sampai di leher. Lagi duduk ngantuk-ngantuk begini masuk 4 orang. 2 duduk di sebelah saya, 2 di belakang. Belum berapa lama yang ini pindah. Saya lihat orangnya, oh baik, businessman. Ya udahlah, rapi, bagus. Pakai selimut. Tapi kadang-kadang lihat saya di belakang. Saya persis di belakangnya, dilihatin, ditolak-tolak. Saya juga mikir, orang ini gila apa ngeliatin gua terus aja. Ya, saya tinggal tidur saudara. Waktu sampai di Surabaya, handphone saya hilang. Tipuan. Ini, mereka turun. Begitu dapat handphone langsung turun. Saya cuma mikir aja, heran orang kok naik cuma 1 stasiun. Nggak taunya naik apa? Ambil handphone saya. Dituker dengan cukuran kumis yang murah. Jadi kalau seandainya ketangkep, dia akan bilang cukuran kumis saya jatuh. Begitu maunya. Jadi saya itu buka, Ibu Agnes buka tasnya, saya bilang coba mana handphone saya. Ibu, loh kok handphonenya nggak ada, ini apa? Loh, cukuran kumis, ketawa kita berdua, cukuran kumisnya apa ada di dalam tas. Baru kemudian mikir, itu yang tadi malam naik itu, tukerin ini. Sehingga kalau dia ketahuan dia bilang sorry cukuran kumis saya jatuh, saya mau ambil. Kan begitu, padahal itu untuk nuker. Tipuan, hati-hati, setan itu banyak kali pakai yang namanya tipuan. Sampai hari ini banyak anak-anak Tuhan bisa gampang ketipu setan. Jadi hati-hati, minta hikmat Tuhan supaya jangan jadi orang gampang ketipu. Jangan lihat penampilan, wah ini pasti bisnismennya bagus, ini baik ini, waduh pakai kalung salib ini. Wah begitu saudara berpartnership, gak taunya ini sembarangan orang ini. Gak taunya tukang tipu, gak taunya gak beres orangnya. Hati-hati Bapak Ibu, penampilan itu belum tentu sama yang di dalam. Ingat setan itu pakai cara apa? Menipu. Yang kedua Bapak Ibu kita lihat, yang kedua traps yang kedua atau jebakan yang kedua dipakai setan adalah greediness. Ketamakan. Ketamakan, keserakahan, rakus. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 9 sampai 10, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ayat ini mengajarkan akar segala kejahatan apa Bapak Ibu? Salah, bukan uang. Baca baik-baik. Akar segala kejahatan ialah cintanya, bukan uangnya. Cinta akan uang. Ini ayo dirubah dulu otaknya. Ya, bahwa bukan uang. Uang itu seperti pisau. Tergantung siapa yang pakai.
Di tangan daripada perampok itu dibuat merampok bunuh orang. Di tangan dokter itu untuk operasi sakit jantung orang sembuh. Uang itu netral seperti pisau. Siapa dulu yang pegang. Tapi yang Tuhan itu mau kita hati-hati adalah berhati-hati jangan mencintai uang. Tuhan itu tidak pernah masalahkan saudara jadi kaya. Tapi kalau saudara itu jadi orang yang mencintai uang, itu dua hal yang berbeda. Jadi menjadi kaya dan mencintai uang, dua hal yang harus kita pisahkan. Ada orang yang kaya, tapi dia tetap cinta Tuhan. Dia tidak cinta kekayaannya atau uangnya. Ada orang yang tidak punya banyak, yang dicintai uangnya, bukan Tuhannya. Nah, ini kita harus hati-hati. Firman ini, Lukas 12 ayat 15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala apa? Ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Kita dinasihati firman berhati-hati dengan yang namanya tamak. Efesus 5 ayat 3, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau apa? Keserakahan. Serakah itu tidak boleh. Saya heran kalau saya itu pergi dengan orang-orang, ya dengan rombongan pergi ke Israel, lalu makan pagi di Israel, di hotel, di mana aja di Mesir. Heran saya, kadang-kadang itu saya malu. Orange juice datang satu pitcher gitu, ditinggal pergi habis. Pikirnya orang Israel doyan banget sama jus jeruk. Minta lagi dibawain lagi nih, isinya kan seliter lebih nih. 2 liter mungkin, taruh begitu. Habis, ini makanan belum dimakan, jeruk habis 2 kali. Minta lagi saudara, 3 kali taruh, ditungguin. Gimana caranya ngabisin? Gak taunya masing-masing bawa botol aqua. Nah ini jadi masalah. Suntek di botol aqua. Sudah kelihatannya kecil, tapi buat saya ini firman kena ini. Gitu aja loh. Pernah satu kali waktu tahun berapa itu? 2000 saya pergi Israel. Belum ada HFC, saya ikut pergi ke Israel. Kemudian dari Jordania tidak bisa nyebrang ke perbatasan ke Israel karena ada unjuk rasa di 17 departemen di Israel waktu itu. Jadi kalau bus itu pada antri pagi-pagi, jam 6 udah antri semua. Itu cuma dikasih senjata. Suruh mundur. Mundur. Nanti satu maju lagi coba suruh mundur. Mundur. Nah kita itu jagain supaya siapa tahu nanti setengah hari boleh. Jadi tiap hari itu cuma antri sampai jam 12, jam 1. Ya jelas lapar. Itu ada ibu-ibu satu luar biasa Bapak Ibu. Dia itu pakai jaket panjang sekali. Overcoat sampai di batas di ini kan. Lebih dari lutut. Ketika semua lapar gak ada makanan di bis dia bilang, Bapak Ibu lapar? Dadah. Dibuka saudara. Ini roti semua di sini, roti semua. Gantungan roti saudara. Saya cuma mikir, Masya Allah orang-orang ini. Pantesan breakfast habis semua ya ini. Roti itu berangkat semua Bapak Ibu. Semua ada, sungguh rapi banget saudara. Di overcoatnya itu. Ya, itu baru roti. Gimana kalau uang? Tuhan bilang hati-hati, kalau cinta uang tamak, kita bisa masuk dalam berbagai macam jerat. Di Australia itu, di Crown itu ada orang-orang Indonesia yang tidak bisa pulang Indonesia. Dicerai oleh istrinya, rumah dijual, nggak tahu mau apa. Teman saya pendeta bawa saya pergi Crown. Ingat baik-baik, saya tidak judi. Cuma jalan. Saya berjalan dan dia bilang, Pak Hani lihat orang itu orang Indonesia Pak. Udah di sini bertahun-tahun Pak. Tiap malam di sini, pasti ada di sini.
Dulu punya duit, sekarang bangkrut Pak. Kerjanya apa? Minta-minta uang sama orang yang lewat, ada yang ngasih $10, $5, semua itu. Setelah dipakai buat makan, dipakai buat judi. Tiap hari kerjanya begitu. Nah, saya diceritain, dia dicerai oleh istrinya. Anak-anaknya tidak mau lagi ada hubungan sama dia. Ini orangnya. Hati-hati. Cinta uang masuk dalam jerat dan penderitaan yang menenggelamkan manusia. Masuk di dalam keruntuhan, kebinasaan. Hati-hati. Greediness. Di dalam kamus Merriam-Webster dikatakan having or showing a selfish desire to have more or something such as food, money, wealth, or possession. Jadi ketamakan itu adalah mempunyai atau menunjukkan satu sikap egois tingkat tinggi untuk mau lebih memiliki yang namanya uang, yang namanya makanan, yang namanya kekayaan atau harta benda. Ini artinya manusia yang tidak pernah puas. Nah, persoalannya dengan ketamakan adalah orang yang tamak dan menyimpan nafsu ketamakan dalam hidupnya. Orang ini berani libas siapa saja. Dengar saya baik-baik. Orang ini berani makan siapa saja. Dilibas supaya dia bisa menjadi tambah kaya. Tidak peduli orang ini. Ini bahayanya. Berikutnya orang ini adalah orang yang menghalalkan segala cara yang penting aku kaya. Makanya ada yang disebut hopeng cak kopeng, yaitu siapa bisa gigit telinga saudara kalau bukan orang yang paling dekat? Tidak ada. Hanya orang dekat bisa makan kita Bapak Ibu. Saya tidak sangka loh Pak Hani, orangnya itu manis loh Pak Hani, baik loh. Gak tahu nih Pak Hani, saya dicap Pak Hani. Ini. Kenapa? Ketamakan yang ada di dalam hatinya. Orang ini menghalalkan segala cara asal dia bisa naik, asal bisa dapat uang semakin banyak. Tidak peduli dia. Relationship tidak penting. Kita diajarkan dalam kekristenan hubungan itu penting. Tapi bagi seorang yang tamak, relationship is not important. Tidak penting. Rusak hubungan, so what? Asal kamu gua bisa buat jadi bangkrut. Asal kamu aku bisa makan. Ini orang tamak itu ya kayak begini ini. Nama baik tidak penting Bapak Ibu. Nama baik tidak penting. Uang penting. Makanya orang-orang yang kayak begini gak peduli namanya jadi apa. Ketangkap basah karena ketamakan, korupsi dan lain sebagainya. Di foto wartawan masih bisa senyum lagi. Gak ada rasa malunya. Yang jelas tidak takut Tuhan. Ini bahaya orang-orang seperti ini. Perhatikan jangan sampai saudara hidup bergaul sama orang-orang kayak begini. Ciri-ciri lain orang tamak apa? Melihat orang lain sebagai penolong atau penghambat. Ini ciri-cirinya. Orang ini nolong, penolong. Orang ini bisa aku pakai, bisa aku peralat, membuat aku jadi tambah kaya. Dia mau bergaul. Orang ini penghalang, penghambat aku untuk maju. Aku bulldozer habisin dia. Ini. Jadi bahaya tamak itu. Orang tamak itu tidak sabaran Bapak Ibu. Tidak ada rasa sabarnya. Mau kaya dalam sehari. Caranya apa aja. Habisin siapa aja. Dan dia berani bermain dan hidup dalam dosa demi uang. Ini bahaya. Tamak itu kayak begini nih. Tamak itu awalnya gak kelihatan karena ada di dalam. Tapi kalau dia udah jadi gunung Merapi di dalam, itu keluar yang kena di samping-samping. Dan siapa saja dia bisa racuni, dia hancurkan Bapak Ibu. Kasih dan sopan santun hanya kamuflase. Kasih dan sopan santun hanya kamuflase. Orangnya baik loh Pak Hani. Masa, aduh baik Pak Hani, sopan sekali. Aduh santun banget.
Tapi uangku dibawa lari. Nah, loh, ya itu. Sopan santun dan kasihnya itu hanya kamuflase, tipuan belaka Bapak Ibu. Yang real itu adalah ketamakan di dalam hati dan hidupnya. Tidak ada yang penting kecuali obsesi ketamakan. Itu yang ada. Hati-hati kalau bergaul sama orang kayak begini. Kalau saudara sudah deteksi ada orang tamak saudara. Ojo cedek titik. Jangan dekat, bahaya. Karena orang-orang tamak itu tidak ada belas kasihan. Saudara itu dari rumah gedung sampai pindah gubuk. Dia lihat begitu dia cuma ketawa. Goblok saking goblok. Oke sampai bisa tak makan. Gitu aja. Tinggal pergi. Ketamakannya menguasai hidup. Seperti itu. Tamak itu menghancurkan. Menimbulkan yang namanya perselisihan. Pertikaian. Keributan. Perkelahian. Tamak itu menimbulkan permusuhan yang luar biasa. Saya ketemu kakak adik bersaudara dulu sebelum ada Happy Family Center. Sang adiknya mukanya itu udah lencu saudara. Mukanya wajahnya lebih tua dari KTP. Itu maksud saya. Wajahnya lebih tua dari umurnya yang di KTP itu. Lalu saya tanya, kenapa Pak? Kok Bapak ini kok susah, mukanya susah banget gitu, kenapa sih? Kok kayak nggak ada sukacitanya? Aku benci mbek kokoku. Gitu sudah. Loh kenapa benci sama kokonya? Kokoku itu loh, warisan dipek sendiri, tokoku diambil juga. Itu koko. Benci. Terus 30 tahun aku nggak pernah nyapa dia. Nah ini loh. Karena ada orang berbuat tamak. Hancur. Hubungan kakak adik lahir dari kandungan yang sama. Tapi hidup kayak Tom and Jerry. Bermusuhan. Luar biasa. Hati-hati Bapak Ibu. Solusi terhadap ketamakan adalah bertobat. Bertobat dari keinginan-keinginan tamak, pikiran tamak, tindakan-tindakan ketamakan kita harus. Hati-hati. Zamannya investasi bodong, berapa banyak yang kena. Katanya investasi, sampai tidak punya duit lagi dimasukkan, mobil digadaikan, dapat uang investasi. Rumah titipkan ke bank suratnya, dapat duit 70%. Mainkan, nyemplung-plung, ternyata investasinya bodong. Terus mau apa? Kalau sudah begitu. Apa yang memimpin dia untuk segala macam uang yang tidak punya cash diinvestasikan. Rumah digadaikan, mobil digadaikan. Bila perlu mungkin istri anak digadaikan untuk investasi. Apa yang mendrive dia kalau bukan ketamakan? Hati-hati dengan tamak Bapak Ibu. Kelihatannya itu halus. Tapi kalau sudah menguasai orang, merusak luar biasa. Suami istri, orang tua, anak sama. Ada anak yang sampai masuk penjara gara-gara sapu bersih dan mau menyapu bersih kekayaan orang tua. Sampai berani tembak mertua. Saya ketemu di Nusa Kambangan. Kalau bukan ketamakan apa yang mendrive orang seperti itu? Carilah tujuan hidup yang sejati. Tujuan hidup yang sejati itu apa? Hidup memuliakan Tuhan. Bukan hidup diperbudak oleh nafsu-nafsu yang sangat-sangat menghancurkan. Belajarlah memahami kefanaan materi dalam dunia. Segala sesuatu kekayaan yang saudara dan saya punya dalam dunia ini, tidak satu lembar kita bisa bawa naik ke surga. Siapa yang bisa bawa naik uang 500 rupiah atau 1000 rupiah naik ke surga? Enggak ada. Siapa yang bisa bawa naik 1 gram emas ke surga? Tidak ada. Disinilah kita harus sadar. Segala sesuatu yang kita punya itu semua akan parkir di bumi. Kita naik sendirian. Badan pun lo gak bisa dibawa. Kita naik rohnya saja menuju Tuhan.
Kita hanya bawa yang namanya perbuatan baik kita, rohani kita, hasil pelayanan kita selama ada di dalam dunia. Hanya itu yang kita bawa. Naik ke surga. Koin 1 biji nggak bisa kita bawa naik ke surga. Itu sebabnya kita harus belajar untuk mempersembahkan hati kita kepada Allah. Kalau saudara tidak beri hatimu kepada Allah, engkau pasti berikan hatimu kepada hal-hal yang fana. Tidak ada pilihan. Itu sebabnya kita harus berikan pada Allah. Izinkan Roh Kudus merubah dan menguasai hati kita dan hidup kita. Yesus saja itu loh penuh Roh Kudus. Dan mau dipenuhi dan dikuasai Roh Kudus. Kadang-kadang kita mau rasa diri lebih hebat dari Yesus. Mari jangan sampai kita dikuasai oleh nafsu-nafsu yang fana. Tapi izinkan Roh Kudus kuasai kita. Saya membaca kisah tanggal 25 Oktober tahun 1859. Sebuah kapal namanya The Royal Charter. Berangkat dari Melbourne menuju Inggris, Liverpool di Inggris. Perjalanan 60 hari. Muat orang di dalam kapal itu 500 orang. Laki-laki ada, perempuan ada, anak-anak ada. Dan orang-orang yang dibawa ini hanya satu jenis orang. Dengan satu jenis pekerjaan, yaitu penambang emas. Mereka udah sampai hari ke-59. Kalau orang namanya penambang emas yang dibawa apa? Emas. Zaman dahulu tidak ada safe deposit di kapal. Jadi emas-emas itu semua diikat di badan. Ditaruh di ikat pinggang, masuk kantong, ikat di kaki, ikat di tangan, ikat di perut. Begitu. Hari ke-59, besoknya sampai ke Liverpool. Hari ke-59 mereka makan mewah semua. Toast. Besok kita sampai ke negeri kita. Jadi orang kaya raya dengan emas-emas yang kita bawa. Habis makan. Terjadi badai besar. Dan badai itu menghantam kapal itu sangat-sangat luar biasa. Sampai akhirnya kapal itu dibalik. 500 orang semua masuk di dalam air. Dari 500 orang, hanya 41 orang selamat. Semua mati. Hanya 41 orang selamat. Dan semua yang mati sampai ke bawah, mati karena keberatan emas yang diikat di dalam tubuh mereka. 41 yang selamat. Lepaskan semua emas supaya mereka bisa naik ke permukaan dan diselamatkan. Ini sejarah Bapak Ibu, sejarah. Adakah hal-hal yang sedang menarik engkau turun? Ketamakan tidak pernah bawa engkau naik. Ketamakan selalu menyeret kita turun. Kita harus hati-hati dengan sikap tamak. Lalu saudara bilang, jadi saya nggak boleh kaya ya? Oh, saya kan sudah bilang. Allah tidak pernah keberatan memberkati seseorang jadi kaya. Dia yang buat Abraham jadi kaya. Dia yang buat Ishak, Yakub jadi kaya. Dia yang buat Daud, Salomo jadi kaya. Dia yang buat begitu banyak orang-orang, tokoh-tokoh, raja-raja dalam perjanjian lama jadi kaya raya. Tapi satu yang dia tidak mau. Dia tidak bisa kompromi dengan orang yang hatinya tamak. Rakus. Itu gak bisa. Orang yang hatinya cinta akan uang. Punya uang dan cinta akan uang. Dua hal yang berbeda. Allah tidak pernah takut untuk memberkati saudara. Tapi Allah akan menahan berkatnya dari saudara kalau dia lihat ada ketamakan dalam hidupmu. Tamak itu dosa Bapak Ibu. Mari bilang sama saya, 1, 2, 3. Tamak itu dosa. Kita harus hati-hati di dalam hal ini. Itulah traps daripada setan.
Buat ini mau, itu mau, ini mau, itu mau, ini mau, itu mau. Terus begitu. Hati-hati. Jangan bangun diri saudara jadi pribadi yang tamak. Tapi hati-hatilah terhadap ketamakan supaya ketamakan tidak menyeret engkau ke dasar laut. Tidak menghancurkan, membinasakan hidup. Setan datang suka pakai itu. Ketamakan. Rumah tangga baik-baik dikasih masuk tamak, hancur buyar Bapak Ibu. Tawaran-tawaran yang membawa kita untuk jadi kaya raya, hati-hati. Kadang-kadang itu kita tidak bisa pikir dengan baik dan jelas dan clear, jernih, karena hati dikuasai ketamakan. Hati-hati. Nah, yang ketiga sekarang. Setan punya strategi yang lain, jebakan yang lain, namanya comfort zone, zona nyaman. Amsal 31 ayat 1-5. Inilah perkataan Lemuel Raja Masa yang diajarkan ibunya kepadanya. Apa yang akan kukatakan anakku, anak kandungku, anak nasarku, jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Ini nasihat daripada ibunya Lemuel yang anaknya jadi raja. Dinasehati ini. Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Ibunya itu pintar sekali. Walaupun tidak jadi raja, dia pintar menasehati anak. Karena dia tahu orang kalau jadi raja, dia itu masuk di dalam comfort zone. Ditambah lagi dengan kehidupan dan mencari kenikmatan-kenikmatan ini, orang itu akan jadi orang yang terbuai. Ini bahaya. Kalau orang sudah ada di dalam comfort zone, dia harus hati-hati supaya tidak hancur. Comfort zone itu apa? Comfort zone adalah a place, a situation or level where someone feels confident and comfortable. Satu tempat, situasi, level di mana orang merasa percaya dirinya tinggi dan nyaman. Disitulah dia jatuh. Hati-hati di dalam hal ini. Problema comfort zone itu apa? Problema comfort zone adalah comfort zone mengarahkan kita, fokus kita untuk hidup itu enjoy aja. Ini. Udahlah, yang penting hidup itu kan enjoy. Gitu. Itu adalah cara berpikir orang yang dikuasai comfort zone. Menaruh kita pada zona parkir. Jadi comfort zone itu membawa orang pada zona parkir. Udahlah, hidup tuh gini-gini aja. Oh, semua udah punya, mau apa lagi? Nggak usah repot, udah gini ada. Nyaman, enak, nikmat, ya udah. Nggak usah lagi kejar macam-macam, udah gini aja. Itu comfort zone. Comfort zone tidak akan membawa engkau lebih maju. Itu maksud saya. Selama ada di comfort zone, Anda tidak akan punya niatan maju lebih lagi, meraih lebih lagi. Comfort zone membuat kita tidak berjaga-jaga. Hati-hati. Sehingga kita tidak tertembak. Lalu kita jatuh. Karena comfort zone selalu buat kita lengah. Comfort zone membutakan kita terhadap musuh. Musuh Bapak Ibu. Sudah nggak bisa lihat lagi. Terlalu nikmat hidup. Nyaman hidup. Musuh datang pun tak tahu. Setan datang mau serang pun tak tahu. Comfort zone membuat kita bisa lupa diri. Bahaya banget nih. Bahaya banget. Hati-hati. Saudara lupa diri. Lupa daratan, ingat lautan. Comfort zone itu membuat kita hilang sensitif pada Allah. Terlalu nyaman.
Ayo gereja. Loh, ini hari apa? Minggu. Loh, masuk minggu, cepet deh. Baru aja ke gereja minggu lalu, kok gereja lagi? Nggak usah. Comfort zone kan. Comfort zone itu menaruh kita pada sleepy mode atau sleeping mode. Tidur rohani kita. Makanya kadang-kadang Tuhan tidak izinkan kita selalu ada di comfort zone. Apa yang Allah izinkan terjadi dalam diri kita? Kita diberi yang namanya conflict zone. Zona konflik. Supaya itu menghidupkan iman kita, doa kita, percaya kita, harap kita kepada Allah. Orang kalau dikasih comfort zone melulu tidak akan kemana-mana Bapak Ibu. Comfort zone itu membuat kita gampang bengkok hati. Nah, hati-hati dalam hal ini. Banyak yang diberkati dengan baik awalnya, tengah jalan bengkok hatinya semua. Bengkok hidup dan jalannya. Hati-hati. Supaya tidak seperti itu. Nah, orang tua saya ingin beritahu. Orang tua, kalau saudara jadi orang tua, jangan saudara taruh anakmu di comfort zone. Bukannya saya bilang siksa anakmu terus tiap hari, bukan. Tapi orang tua yang menaruh anak pada comfort zone, anak itu engkau manja, besar saya jamin tidak jadi apa-apa. Tunjukkan di dalam Alkitab. Orang-orang yang ditaruh di dalam comfort zone yang berhasil. Gak ada Bapak Ibu. Itu pula yang membuat Allah itu menarik Yusuf keluar dari rumahnya. Karena Yusuf itu dimanja dan sangat dimanja. Melebihi semua saudara-saudaranya. Betul tidak? Itu sebabnya ditarik Allah keluar. Karena orang tuanya taruh dan jadikan dia ada di comfort zone. Yang lain suruh kerja, Yusuf di rumah dapat fasilitas berlebih-lebihan. Tuhan bilang this is not good. Aku akan kasih Yusuf conflict zone. Wah, masuk di dalam yang namanya sumur. Dijual jadi budak. Lalu masuk penjara, dikhianati. Wow, ini. Tapi semua itu dipakai untuk membangun dia menjadi pemimpin yang memimpin bangsa yang besar. Tapi kalau orang ditaruh di comfort zone, baru teriak, dikasih apa yang dia mau. Baru nangis, dikasih apa yang dia mau. Saya beritahu saudara, dunia tidak pernah taruh kita pada comfort zone. Waktu kita udah besar, kita harus berusaha. Nah, seringkali orang yang ditaruh di comfort zone tidak punya fighting spirit. Daya juangnya nggak ada. Hanya bisa nanti jadi orang-orang yang hanya mengandalkan orang lain. Bahkan mengandalkan orang tua. Hati-hati. Nah, konsekuensi hidup dalam comfort zone itu apa? Hilang fokus hidup yang sesungguhnya. Mengajarkan kepada anak comfort zone is no good. Jangan taruh anakmu di comfort zone senantiasa. Harus kasih dia hidup yang keras. Coba lihat orang tua yang hidupnya keras berhasil. Zaman sekarang anak-anak ditaruh di comfort zone, ngabisin harta orang tua, ya iya. Berapa banyak anak-anak zaman sekarang, even bahkan di sekolah kan ke luar negeri, pulang hanya ngabisin harta orang tua. Di luar negeri pun hanya habisin harta orang tua. Karena memang dari kecil ditaruhnya di comfort zone. Hati-hati. Ketika orang tua tidak ada, hartanya habis semua. Tidak bisa kelola. Hilang ketajaman dalam bisnis, dalam keluarga, dalam spiritual. Nyaman kok. Kalau nyaman ngapain doa? Ngapain cari Tuhan? Ini bahaya. Cara dia berpikir bisnis susah. Nanti, ayo bangun bisnis ini. Susah itu, jangan. Kalau gitu ini aja. Waduh, itu nosok sih bisa berhasil ini. Lihat kesulitan sedikit tidak berani hadapi. Itu manusia yang ada di dalam comfort zone. Jadi apakah saudara ada di comfort zone? Atau engkau sedang mempengaruhi anak-anakmu ada dalam comfort zone? It's time to repent. Waktunya berubah dan bertobat. Hidup mudah dikalahkan dan ditawan. Inilah orang-orang yang gampang sekali jadi tawanan daripada setan ketika mereka itu ditaruh di comfort zone. Hidupnya hilang visi ke depan. Semua udah punya. Semua bisa didapat. Semua nyaman. Tidak lagi punya sesuatu yang bisa dikejar. Comfort zone.
Hilang semangat juang untuk maju. Jadi akhirnya hidupnya jadi apa? Mediocre. Ya gitu-gitu aja. Hati-hati Bapak Ibu. Apa yang kita pelajari hari ini harus membawa kita berubah. Kita harus hidup dan paham. Kalau kita sudah kadang-kadang ada di comfort zone, kita harus hati-hati. Jangan sampai ketiduran di comfort zone, ditembak mati oleh setan di dalam comfort zone. Kadang-kadang saya pelayanan dengan Ibu Agnes dulu waktu belum ada gereja, belum ada HFC. Kadang-kadang yang ngundang kasih kita hotel enak. Bintang 5, nice. Bintang 4, nice. Saya selama pelayanan tidak pernah pilih hotel. Selama saya pelayanan dan saya pergi atas nama pelayanan. Dikasih makan apa aja saya terima. Jagung pun ku makan. No complain. Tapi pernah satu kali waktu saya dikasih tinggal di hotel yang hotel 6 jaman. 6 jaman. 6 jam. Hotel yang check-in keluar hanya dalam waktu 6 jam. Yang kordennya itu lobang-lobang. Hotel yang dipakai buat mesum itu loh. Wah, hati saya nggak terima. Saya nggak dihargai nih, ditaruh di hotel kayak begini nih. Ini hotel dengan kehidupan yang nggak baik ini. Saya sudah, daging saya mau berontak. Saya bilang, saya pindah hotel aja, hotel bintang 5 saya bayar sendiri, no problem. Ibu Agnes bilang, no. Jalani kalau lagi direndahkan. Jalani. Itu buka lemari, kecoa tikus keluar saudara. Air di wastafel dibuka, coklat. Air di kamar mandi dibuka, tidak keluar. Spray tempat tidur merupakan peta-peta dunia. Penuh dengan berbagai bercak-bercak di sana. Saya nggak tahu pulau apa itu. Di perhadapan begitu, Ibu Agnes bilang, sudah diem, ayo tidur. Kadang-kadang Tuhan taruh saya di conflict zone. Wah. Kadang-kadang dia kasih comfort zone. Itu saya waktu di Jawa Tengah. Bulan minggu depannya balik lagi situ. Tapi diundang gereja lain. Langsung dikasih hotel bintang 5. Ibu Agnes bilang, buka jendela, lapangan golf. Makan steak. Ibu Agnes bilang pada saya, makanya ngucap syukur. Kalau lagi direndahin Tuhan, terima. Lagi ditaruh di comfort zone, terima. Amin Bapak Ibu. Jangan bangun diri kita untuk selalu ada di comfort zone. Makanya kalau saya pergi pelayanan kemudian, atas nama pelayanan, mau ditaruh di mana aja jalan saya. Mau ditaruh hotel apa jalan. Mau dijemput naik sepeda motor pun aku jalan. Serius. Saya dijemput pakai mobil hijet yang catnya itu sudah terkelupas semua. Ini mobil sudah sakit kusta. Yang jemput supir. Saya jalan, naik. Tidak ada AC, Pak, maaf Pak. Kacanya dibuka aja, AC-nya nggak ada. Oh, oke. Mari kita pakai AC umum. AC kota kan AC umum Bapak Ibu. Udah begitu dijemput sama supir dengan potongan yang ya namanya supir lah, mau cari apa. Ditanya lagi, Pak mau langsung ke hotel atau Bapak mau makan dulu? Oh ya makan lah. Ya mari makan. Bapak mau makan apa? Ya apa yang lewat lah kita makan. Ayam goreng, oke. Saya bilang masuk, duduk, supir sama saya duduk satu meja. Saya doa, ayo makan. Saya yang bayar. Di mana nih semua panitianya? Di mana nih semua diaken gerejanya? Di mana nih semua pemimpin? Gak ada. Yaudah. Komplain? No, makan. Check-in hotel. Check-in hotel. Pulang, gak diantar ke airport. Ya udah.
cari taksi sendiri jam 4 pagi. Nggak ada taksi. Pak, ada taksi satu. Saya buka pintunya, baunya luar biasa. Dan dia tidur di dalam, sopir taksinya. Itu taksinya udah jelek, bau lagi. Udahlah. Berapa harganya? Dia ketok saya. Saya kira jauh. Ya 10 menit sudah sampai. Tapi saya bayarnya mahal amat saudara. Karena saya nggak tahu jalan. Ya udahlah, mau bilang apa? Tapi selama itu di dalam nama dan atas nama pelayanan. Tak jalani. Saya jalani. Perlu kadang-kadang saya melatih diri untuk hidup di luar comfort zone. Supaya saya itu bertumbuh. Dunia itu mengharapkan kita tambah hari hidup tambah nyaman, tambah nyaman, tambah nyaman, tambah nyaman. Dan kita lalu zona nyaman itu menjadi cita-cita. Salah. Kita jangan punya pemikiran zona nyaman jadi cita-cita. Kita harus hati-hati. Cita-cita kita adalah hidup mengasihi Tuhan, melayani Tuhan sesuai dengan firman. Itu aja. Hidup baik sesuai firman. Bangkit Bapak Ibu, kalau ada yang sedang tidur di dalam zona nyaman, bangkit. Ini waktunya kita bangun. Supaya jangan kita hidup di dalam zona nyaman. Zona nyaman itu menenggelamkan. Saya beritahu, bukan ombak yang makan orang. Jarang orang dimakan ombak. Tapi yang sering kali tidak disadari, arus bawah yang tenang-tenang itu tiba-tiba bawa lari kita. Dan cepat mati. Karena kalau lihat ombak, orang udah diem. Gua gak masuk deh kalau ombak. Tapi kalau kelihatannya lautnya tenang, dia berenang-berenang, nyaman. Gak taunya ombak arus bawah tarik, mati. Saya baru baca salah satu penyelam terbaik dunia orang Rusia, perempuan umur 50, mati di laut. Jago selam, ditunggu tidak muncul-muncul. Dicari 2 hari tidak ketemu, direlakan kepergiannya. Kadang-kadang bukan ombak yang hebat, ketenangan itulah yang mencelakakan. Hari ini kita belajar 3 Bapak Ibu. 3 jebakan setan, deceiving, tipu daya daripada setan, greediness, ketamakan yang bisa menghancurkan kita, dan comfort zone yang bisa menenggelamkan kita. Hati-hati supaya di akhir zaman jangan kita dihanyutkan, ditenggelamkan, dihancurkan, dibinasakan oleh setan. Jaga diri saudara baik-baik. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin.